information is yours. Only if my family is... This is the Sentinel Services! Weapon, sir. Clarice, you gotta get us out of here. Come on! Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gifted, yang berasal dari Amerika. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode kedua. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu, keluarga Strucker sedang berkumpul bersama ibu dari Red. Di sana mereka menghilangkan rasa lelah dengan bermain bowling. Namun kesenangan mereka berubah di saat ada sekelompok pria yang membuli seorang anak, yang dimana di sana juga ada ayahnya. Anak itu yang marah karena dibuli terus-terusan tanpa sengaja tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya. Spontan orang-orang di sana termasuk sekelompok pria yang membulinya tadi menjadi terpental. Dan semua orang sangat terkejut melihat hal itu. What is wrong with you? Red menghampiri ayahnya dan menyuruhnya membawa anaknya pergi dari sana. Red mengatakan anaknya merusak properti tempat itu, meskipun tanpa sengaja. Putrinya bisa dijatuhkan hukuman dan dinyatakan sebagai tindak kriminal oleh dinas Sentinel. Sang ayah pun membawa anak perempuannya pergi dari sana. Dan cerita awal ini adalah masa lalu dari mereka. Dan kita akan kembali ke masa sekarang, yang dimana mereka sangat bersedih karena ayahnya sengaja meninggalkan diri di sana. Di sisi lain, Claire menjadi sangat lemah karena ia tak pernah menggunakan kekuatannya untuk memindahkan semua orang. Lalu, Jess Turner sebagai pemimpin misi penangkapan para mutan memerintahkan timnya untuk mencari para mutan yang lari tadi. Terlihat Red yang tertangkap sedang dibawa ke rumah sakit karena sebelumnya ia terkena tembakan yang membuat kaki dan tangannya menjadi lemas dan tak merasakan apapun. Scene berpindah yang memperlihatkan Lorna dibawa masuk ke dalam penjara. Ia pun mencoba menggunakan kekuatannya untuk membobol besi penjara, namun usahanya sia-sia. Karena di lehernya terdapat kalung yang membuat mereka para mutan tidak dapat menggunakan kekuatannya. Atas ulahnya itu, ia ditertawakan oleh orang-orang seisi penjara. Yang dimana dalam penjara itu 70%-nya manusia biasa dan 30%-nya diisi para mutan. Kembali ke mereka, Kathleen mengatakan kalau Claire mengalami gangguan pernafasan dan suhu tubuhnya meningkat drastis. Ia mengatakan kalau ia seorang perawat, Kathleen dapat membantunya, yang pastinya obat-obatan itu tidak bisa didapatkan di apotek, melainkan di rumah sakit. Terlihat Claire hilang kendali dan tanpa ia sadari telah membuat sebuah portal dan portal itu tepat berada di tengah jalan. Sebuah mobil hampir memasuki portal itu, namun portal tiba-tiba tertutup dan mobil itu terbelah menjadi dua bagian, yang hampir mengenai mereka semua. Suasana pun menjadi kacau. Untung saja mereka baik-baik saja. Namun semuanya belum berakhir. Claire lagi-lagi membuka portal tanpa ia sadari, dan portal itu menghadap ke petugas Sentinel. Untung saja Lauren dengan cepat menutup lubang portal itu dengan kekuatannya. John pun bertanya, kekuatan apa yang kau gunakan? Ia menjawab kalau ia mencoba menutup lubang itu dengan kekuatan perisai tamengnya, dan ia hanya mencoba saja. Namun ia tak menyangka akan berhasil. Singkatnya, Marco meminta bantuan Kathleen untuk ke rumah sakit dan mencuri obat yang mereka butuhkan untuk Claire. Di sisi lain, Jess dan Red sedang berdebat karena Jess terus menanyakan lokasi persembunyian para mutan dan keberadaan anak-anaknya. Namun Red dengan sikap tegasnya tidak akan mengatakan hal tersebut. Tapi kalau Red tidak mengatakannya, ia akan terkena hukuman dari pemerintah karena dituduh telah bekerja sama dengan mutan. Saat di penjara, Lorna diludahi oleh orang-orang yang berada di sel tersebut, dan ia juga tanpa sengaja melihat seorang mutan yang kulitnya putih semua. Saat sedang mandi, semua orang terkejut karena tubuh Lorna mengeluarkan cairan hitam dari rambutnya.
Lalu di saat itu Claire yang sulit bernafas dan suhu tubuhnya yang tinggi membuat ia kembali mengalami halusinasi dan tanpa sengaja kembali membuka portal di sana. Namun portalnya selalu saja mengarah ke polisi dan petugas sentinel. Lauren dengan sekuat tenaga mencoba menutup kembali portal itu. Para polisi di sana menyadari portal tersebut. Di saat mereka ingin mendekati, Lauren berhasil menutupnya. Andy merasa bangga dengan tindakan kakaknya yang berhasil menyelamatkan mereka semua. Singkat cerita, Kathleen dan Marco berhasil masuk ke salah satu rumah sakit di kota itu. Dan Kathleen mengambil baju perawat dan menyamar jadi perawat di sana. Di sisi lain, Jess mengatakan kalau tempat perlindungan para mutan dianggap sebagai kelompok teroris. Red yang merupakan jaksa tentu berat bagi Jess untuk beradu argumen dengannya. Karena Red selalu pandai berbicara dan menyangkal semua tuduhan yang diberikan oleh Jess. Kembali lagi ke penjara. Lorna yang hendak makan menghampiri salah satu mutan yang ia lihat sebelumnya. Ia pun duduk di sebelahnya. Namun tindakan Lorna membuat orang-orang di sana memperhatikan dirinya. Wanita berkulit putih itu pun pergi dari sana sambil berkata, "Menjauhlah dariku." Di sini gerak-gerik Lorna selalu diperhatikan oleh salah satu wanita berkulit hitam di sana. Singkatnya, Kathleen telah berhasil mencuri obat-obatan yang ia butuhkan dan memasukkan obat itu ke dalam plastik. Saat keluar, ternyata polisi telah berada di sana. Ia pun dengan cepat menghampiri Marco dan mengajaknya pergi. Namun apesnya, mereka bertemu dengan polisi itu. Rupanya, dokter di rumah sakit itu telah menyadari gerak-gerik mereka berdua. Oleh karena itu, polisi pun datang ke sana. Lalu mereka yang udah tertangkap basah dengan cepat lari dari sana. Kejar-kejaran pun tak terelakkan. Untung saja mereka berhasil kabur dari kejaran polisi tersebut. Di penjara, Lorna lagi-lagi diganggu oleh wanita berkulit hitam yang selalu memperhatikannya. Wanita itu mengatakan kalau di penjara itu ialah penguasanya dan para mutan di penjara itu adalah budaknya. Namun ancamannya tidak berpengaruh terhadap Lorna. Lorna seperti mengejek wanita itu. Di saat Lorna ingin pergi, ia ditarik dan dijatuhkan ke tanah. Alhasil, ia dihajar hingga berdarah. Wanita itu mengetahui kalau Lorna sedang mengandung. Ia pun tanpa ragu menendang perut Lorna. Ia yang marah langsung memaksakan kekuatannya untuk menggerakkan meja besi di sana. Ia pun tanpa ragu langsung menghujam wanita berkulit hitam itu dengan meja tersebut. Namun efeknya, kalung yang Lorna pakai langsung aktif dan menghilangkan kekuatannya. Karena kejadian tersebut, Lorna pun dimasukkan kembali ke penjara. Kembali lagi ke mereka. Claire merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya yang membuat ia sulit bernafas. Dan lagi-lagi ia tanpa sengaja membuka sebuah portal. Lubang portal yang ia buka selalu saja di tempat yang sama. Di sana polisi dan anggota SWAT ternyata telah menunggu. Lauren dengan sekuat tenaga menutup kembali lubang tersebut. Namun ia sudah tak mampu untuk menahannya. Ia pun terpental hingga ke dinding. Salah satu polisi sudah masuk ke sana. John dengan cepat menghajar polisi tersebut dan melemparnya kembali keluar. Andy memberanikan dirinya untuk maju. Ia pun tanpa ragu menggunakan kekuatan telekinesisnya dan menghamburkan semua polisi hingga terpental. Efeknya juga dirasakan oleh mereka semua. Begitu juga dengan Claire yang terpental hingga terjatuh dan pingsan. Claire yang pingsan membuat portal itu menutup dengan sendirinya. Bukannya malah membaik, keadaan malah bertambah buruk. Terlihat banyak sekali portal dan lubang dimensi yang terbuka, yang dimana apabila portal itu menutup dan mengenai mereka, yang pastinya tubuh mereka akan terbelah menjadi dua. Sama halnya seperti mobil tadi. John memerintahkan mereka untuk cepat keluar dari sana dan dievakuasi. Singkat cerita, Red ditahan karena dianggap telah bekerja sama dengan mutan. Ia dibawa ke sebuah tempat yang memperlihatkan ibunya sedang ditanyai beberapa pertanyaan tentang dirinya agar mereka semua mendapatkan informasi. Red sangat marah dengan Jess karena telah membawa ibunya ke dalam masalah ini. Ia tak mau ibunya sampai tahu kalau cucunya adalah seorang mutan. Jess sengaja memprovokasi Red dengan mendatangkan ibunya supaya Red mau memberitahukan keberadaan tempat para mutan bersembunyi. Ia mengancam kalau ibunya juga akan diseret ke dalam masalah ini apabila Red tidak mau buka mulut. Di mobil, Marco bercerita ia mendapatkan kekuatannya sejak ia berumur 13 tahun.
Dulu orang tuanya yang tahu kalau ia seorang mutan, alhasil ia pun diusir dari rumah. Demi kelangsungan hidupnya, Marco terpaksa mencuri dan menjadi penjahat. Di saat ia terdesak, Lorna datang membantunya. Dan dari situlah Marco sekarang telah berhubungan dengannya. Sampai-sampai ia sendiri tak tahu kalau Lorna sekarang sedang mengandung anaknya. Saat mereka tiba di gerbang pintu masuk tempat persembunyian para mutan, Kathleen sangat merasa ketakutan. Marco pun menyuruhnya untuk tetap tenang, sambil menjelaskan kalau yang Kathleen rasakan adalah efek dari salah satu kekuatan mutan yang menjaga gerbang itu, yang dimana kekuatannya dapat memproyeksi rasa takut orang-orang yang datang ke tempat itu. Setibanya di sana, mereka terkejut karena semua orang telah dievakuasi untuk pergi dari sana. Kathleen pun dengan cepat masuk ke dalam. Terlihat telah banyak sekali portal yang terbuka dan tertutup. Demi sampai ke sana, ia mau tak mau masuk ke dalam salah satu portal tersebut. Setelah itu, ia dengan cepat menyuntikkan semua obat-obatan ke Claire. Alhasil, Claire kembali tenang dan bisa bernafas lagi. Semua portal telah hilang dan tertutup, dan keadaan sudah kembali membaik. Lalu, saat ia sadar, ia meminta maaf atas semua kejadian yang telah terjadi karena dirinya. John mengatakan semuanya tidak apa-apa dan menyuruhnya untuk beristirahat saja. Kathleen mengatakan ia sangat bangga terhadap anaknya yang pemberani. Mereka mengkhawatirkan ayahnya. Sang ibu berjanji akan membawa ayahnya kembali dan berjuang bersama-sama mereka untuk memerangi semua ini. Di sisi lain, Jess terus mendesak Red untuk mengatakan keberadaan para mutan dan anak-anaknya. Namun, Red malah memprovokasi Jess. Akhirnya, Red membuat kesepakatan yang dimana ia akan memberitahukan letak posisi keberadaan para mutan bersembunyi dengan satu syarat, yaitu anak-anak beserta istri dan ibunya dibebaskan. Apabila Jess tidak memenuhi persyaratan itu, ia tak akan membuka mulutnya. Awalnya, Jess menolak permintaan Red, namun ia mau tidak mau menyetujuinya. Karena itu satu-satunya cara agar Jess mendapatkan lokasi persembunyian para mutan. Lalu kita dibawa ke sebuah tempat yang terlihat seperti sebuah laboratorium. Di sana seorang pria yang bernama Dr. Campbell memerintahkan anak buahnya yang bernama Joshua untuk mengecek semua berkas tentang mutan bersaudara itu. Yang pastinya yang ia maksud adalah Andy dan Lauren. Dr. Campbell lalu menyuruh Joshua untuk mencari nama petugas yang menangani kasus para mutan, yang seperti kita tahu orang yang dimaksud oleh dokter itu adalah Jess. Di sini kita diperlihatkan Dr. Campbell sepertinya tertarik terhadap kekuatan Andy dan Lauren, dan film episode kedua pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.